A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan bulan Ramadan dapat kita lihat dari sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia menuturkan bahwa ada dua orang laki-laki dari negeri Qudha'ah. Dia masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Dua orang laki-laki dia masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Orang yang pertama dia mati syahid di medan jihad. Sedangkan yang kedua dia wafat setahun setelah temannya mati syahid. Maka salah seorang sahabat yang mulia, Thalhah bin Ubaidillah, dia berkata, aku bermimpi melihat surga. Aku melihat orang yang mati syahid itu ketika masuk surga didahului oleh temannya yang meninggal setahun setelahnya. Maka aku heran karenanya. Keesokan harinya aku sampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, apakah yang kalian herani dari mimpi tersebut? Bukankah dia telah berpuasa Ramadan setelah kematian temannya, dan dia pun telah salat 6.000 rakaat atau sekian rakaat salat sunnah? Maka para sahabat pada saat itu menjawab, benar. Rasulullah SAW kemudian bersabda, perbedaan kondisi antara keduanya lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Sahabat LC yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini bisa dibayangkan ya, betapa keutamaan bulan Ramadan itu sangat luar biasa, sehingga orang yang mati syahid pun dia didahului oleh temannya yang telah melewati bulan Ramadan dan mengisi ibadah-ibadah di bulan Ramadan, masuk surga lebih dahulu daripada orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cukup menggambarkan bahwa ibadah di bulan Ramadan ini mempunyai keutamaan yang sangat besar. Di antara buah ranum bulan Ramadan yang pertama adalah bagi orang yang berpuasa akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Ini sebagaimana disyaratkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, niscaya dosanya yang telah lalu akan diampuni. Muttafaqun alaih. Sahabat yang berbahagia, siapa yang berpuasa Ramadan, tapi ingat ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Yaitu karena iman dan ihtisab. Yang dimaksud dengan iman dan ihtisab itu apa? Maka kita lihat Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menerangkan yang dimaksud karena iman adalah meyakini kebenaran kewajiban puasanya. Jadi dia berpuasa berdasarkan keyakinan bahwa puasa itu wajib dirinya. Itu imanan, ya. Sedangkan yang dimaksud dengan ihtisab, kata Ibnu Hajar rahimahullah ini, yaitu demi mencari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Puasanya itu lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala semata, bukan karena yang lainnya. Ini ihtisab, hanya mencari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mencari pujian dari orang lain, dan tidak mencari sanjungan ataupun pamrih dari yang lainnya. Hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala, imanan wahtisaban, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka inilah kenapa Ramadan kemudian bulan puasa ini dinamakan dengan bulan Ramadan. Ya, karena ternyata Ramadan itu masdar dari kata ramdo yang artinya terbakar. Ya, artinya terbakar. Nah, sehingga Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan innama summiya Ramadan li'annahu yarmidud dzunub. Ay
yahrikuha bil a'mali salihah. Bulan Ramadan itu disebut dengan kata Ramadan, ya. Bulan Ramadan itu disebut Ramadan karena dia membakar dosa-dosa. Yaitu dengan apa? Dengan amal-amal saleh yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan. Maka barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, Allah akan bakar dosa-dosanya. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dibakar hangus sehingga habis, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat yang berbahagia, pembakaran itu terus berlangsung, ya. Bukan hanya karena dia berpuasa Ramadan, akan tetapi termasuk ibadah yang lain di dalam bulan Ramadan, yaitu ibadah salat malam. Allah pun akan ampuni dosa-dosanya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat malam di malam bulan Ramadan, ya, salat tarawih karena iman dan ihtisab, ya, karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tidak cukup sampai di sini sahabat yang berbahagia. Ya, sampai di akhir Ramadan pun Allah Subhanahu wa taala masih terus membakar dosa-dosa manusia. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sahabat yang berbahagia, ini adalah yang pertama, buah ranum daripada bulan Ramadan. Allah akan berikan ampunan bagi siapa yang berpuasa Ramadan, termasuk orang yang salat malam di malam Ramadan, termasuk orang yang menegakkan atau menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini sudah sangat luar biasa, ya. Kemudian buah ranum bulan Ramadan yang kedua, ada balasan istimewa bagi ibadah puasa yang kita kerjakan. Sahabat yang berbahagia, ada balasan istimewa bagi ibadah puasa yang kita kerjakan. Puasa selama 1 bulan full yang kita kerjakan ini tidak akan sia-sia, sahabat yang berbahagia. Semuanya akan Allah balas. Bahkan puasa ini istimewa, luar biasa. Kita lihat, kita simak hadis Abu Hurairah, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Qala Allah, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Allah Azza wa Jalla berfirman, ini berarti hadis qudsi, sahabat, ya, hadis qudsi. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal anak Adam, semua amal manusia, hamba-hamba Allah itu baginya, kecuali apa? Kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu adalah milikku, bagiku, wa ana ajzi bihi, dan aku, kata Allah, yang akan memberikan balasannya. Sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini puasa itu dikecualikan, ya. Allah katakan semua amal anak Adam itu punya dia, ya, kecuali puasa. Puasa itu diistimewakan, dikecualikan. Puasa itu milik Allah dan Allah langsung yang akan memberikan balasannya. Sahabat yang berbahagia, Imam An-Nawawi rahimahullah menerangkan, ya, bahwa yang dimaksud wa ana ajzi bihi, dan aku, kata Allah, yang akan langsung memberikan balasannya, ini menunjukkan betapa besar keutamaannya dan betapa banyak pahala puasa. Luar biasa, ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan bahwa puasa itu milik Allah Azza wa Jalla, ya, maka di sini ada 2 argumen. Kenapa puasa itu disebut milik Allah Azza wa Jalla? Ya, fa innahu li, puasa itu milikku. Maka Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan yang pertama, karena puasa adalah meninggalkan syahwat yang biasanya manusia condong kepadanya, dan juga meninggalkan hak-hak diri. Hak-hak dia tinggalkan di siang hari, padahal itu hak dia. Makanan punya dia, minuman punya dia, istri juga sah punya dia. Tetapi ketika Allah Azza wa Jalla
memerintahkan untuk berpuasa, maka dia tinggalkan semua itu karena dia taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini tidak terdapat dalam ibadah-ibadah yang lain selain puasa, sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat contoh misalnya adalah ibadah ihram. Di dalam ihram memang benar kita dilarang berhubungan suami istri, ya. Akan tetapi di dalam ihram kita masih dipersilahkan untuk makan dan minum. Sehingga ini tidak sama dengan ibadah puasa. Ya, contoh yang lain adalah salat. Di dalam salat, mohon maaf, contoh yang lain adalah itikaf. Ya. Itikaf pun demikian, kita tidak boleh atau dilarang berhubungan suami istri. Akan tetapi dalam itikaf kita masih dipersilakan untuk makan dan minum, silahkan saja. Dan ini tidak sama dengan ibadah puasa. Contoh misalkan yang lainnya adalah salat. Ya. Di dalam salat memang benar tidak boleh makan, tidak boleh minum, apalagi berhubungan suami istri. Tidak boleh. Ya, apakah ini seperti puasa? Tidak. Kenapa? Karena salat tidak memiliki waktu yang panjang, ya, tidak seperti ibadah puasa. Ibadah puasa dari terbit matahari sampai tenggelam matahari, sementara ibadah salat sangat pendek waktunya, hanya kisaran paling lama mungkin 15 menit atau 10 menit setiap salat-salat wajib itu. Ya, sehingga ini tidak sama. Sedangkan puasa tadi, ya, waktunya sangat panjang, dan inilah kenapa puasa menjadi ibadah yang istimewa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kenapa puasa itu adalah dikatakan sebagai milik Allah, milikku kata Allah? Karena puasa adalah rahasia antara Rabb, antara Allah dengan hamba, antara kita dengan Allah. Ini puasa. Ya, hanya Allah yang tahu dan kita. Orang lain mungkin nggak tahu kita puasa atau nggak puasa. Bahkan kita bisa berbohong kepada teman kita. Ya, di rumah kita sudah makan, sudah sarapan, ya, sudah minum es, sudah minum kopi dan sebagainya. Namun begitu kita keluar rumah, kita pura-pura badan kita lemes, kondisi kita lemes, dan kita katakan kepada teman-teman kita, ketika ditanya kita katakan, "Kamu puasa?" "Iya, saya puasa." Padahal dia tidak puasa. Hanya Allah yang tahu dan dia. Ya, sehingga ini rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan puasa ini miliknya. Ya, ini istimewa, begitu kan? Nah, tadi puasa itu dikatakan sebagai milik Allah, dan ini ada keistimewaan, ya, ada keistimewaan, dan Allah katakan Allah berikan balasan istimewa baginya. Kemudian buah ranum Ramadan yang ketiga adalah ada pintu khusus di surga untuk orang-orang yang berpuasa atau orang-orang yang gemar berpuasa. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan." Sesungguhnya di dalam surga terdapat satu pintu yang diberi nama, tertulis namanya ar-rayyan. Ya. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Ya. Orang-orang yang berpuasa itu pada hari kiamat masuk melalui pintu ar-rayyan itu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Ya, tidak ada seorang pun yang masuk selain orang-orang yang berpuasa tadi. Yuqalu aina shaimun. Ya, kemudian dikatakan di mana orang-orang yang berpuasa itu? Fayaqumun, mereka pun berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk melalui pintu itu selain orang-orang yang berpuasa tadi, selain mereka. Fa idza dakhalu ugliqa. Setelah orang-orang yang berpuasa itu masuk semuanya, maka pintu itu ditutup, jebret. Ya, ditutup. Enggak ada lagi yang falam yadkhul minhu ahadun. Tidak ada lagi yang masuk melalui pintu itu, seorang pun, ya, kecuali orang-orang yang berpuasa tadi. Nah, sahabat yang berbahagia, ini adalah di antara buah ranum bulan Ramadan, ya. Ibadah puasa diwajibkan pada bulan Ramadan, dan di balik kewajiban yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya, ada buah yang sangat istimewa, ya, buah yang sangat besar, yaitu surga, ya, masuk surga melalui pintu yang istimewa yang disebut dengan pintu ar-rayyan. Ya, ini sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita diberikan kesempatan untuk hadir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah berikan pintu ar-rayyan untuk kita semuanya. Sahabat yang berbahagia, selanjutnya
buah ranum yang keempat, ya, buah ranum Ramadan yang keempat adalah untuk orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Ada dua kegembiraan bagi orang sah. Ya. Di dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma." Ya, idza aftiha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi. Untuk orang yang berpuasa, ya, ini ada dua kegembiraan, dua kebahagiaan bagi dia. Yaitu idza aftara fariha, ketika datang waktu berbuka puasa, dia bergembira. Wa idza rabbahu fariha bisaumi. Dan yang kedua adalah ketika dia menghadap Rabbnya, menghadap Allah Azza wa Jalla, dia meninggal, ya, dan menghadap Allah, maka ini ada kegembiraan karena pahala puasanya, ya. Sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kita akan merasakan kegembiraan yang sangat luar biasa ketika datang waktu maghrib dan waktu berbuka puasa pada saat itu. Kenapa? Ya karena seorang mukmin akan bahagia, gembira, bangga ketika dia selesai melaksanakan kewajibannya dari Allah Azza wa Jalla. Bahagia sekali. Di hari itu kita tuntas melaksanakan ibadah puasa sehari, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Setiap harinya kita bahagia ketika berbuka puasa. Ya. Yang kedua, kenapa kita bahagia ketika buka puasa? Karena di saat itu kita dibolehkan untuk makan dan minum. Yang sebelumnya makan, minum, berhubungan suami istri itu dilarang. Dilarang. Dan kita sudah sangat mendambakannya. Ya. Apalagi di ujungnya menjelang maghrib dan waktu maghrib itu, kita sudah sangat memuncak lapar kita, haus kita. Ya, mungkin kalau yang pengantin baru boleh jadi kangennya sama istrinya. Ya. Dan ini sahabat yang berbahagia diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati itu semua. Dan maka semua orang akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Yang kedua, dia berbahagia ketika menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua kegembiraan. Yang pertama tadi berbuka, yang kedua ketika menghadap Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena pahala puasa yang akan menyelamatkan dia dari api neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga. Ya, diriwayatkan bahwa pahala puasa itu tidak terkena qisas. Tidak seperti pahala-pahala yang lain, ya. Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu berkata, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisap hamba-hambanya dan dia memberlakukan qisas atas tindakan kezaliman, ya, yang dia lakukan. Hal itu berlaku untuk seluruh amalnya kecuali puasa, ya. Allah menanggung tindak kezaliman yang masih tersisa oleh hamba itu, Allah tanggung, ya. Kemudian dia masukkan hamba itu ke dalam surga oleh berkat ibadah puasanya. Luar biasa sahabat yang berbahagia, ya. Kemudian yang selanjutnya buah ranum yang keempat barangkali, ya. Buah ranum yang keempat adalah bahwa puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat untuk pelakunya. Puasa dan Al-Quran, ya, ibadah puasa dan tilawah Al-Quran ini adalah ibadah yang sangat berkaitan erat. Di bulan Ramadan, ya, kaum muslimin dianjurkan untuk memperbanyak ibadah membaca Al-Quran. Ya, ini sangat erat kaitannya karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkan permulaan Al-Quran. Ya, dan di bulan Ramadan Rasulullah SAW juga sangat heras membaca Al-Quran. Bahkan Jibril datang kepada Nabi SAW untuk menyimak bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda terkait syafaat dari puasa dan Al-Quran untuk hamba-hamba Allah yang melaksanakannya. As-siyamu wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Ya. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wa syahawat bin nahar. Fasyafi'ni fihi. Wa yaqulul Qur'an mana'tuhun nauma bil lail fasyafi'ni fihi qala fayusaffa'ani. Sesungguhnya puasa dan Al-Qur'an ini memberi syafaat kepada pelakunya pada hari kiamat. As-siyam wal Qur'an yashfa'ani, ya. Puasa dan Al-Qur'an memberi syafaat kepada pelakunya pada hari kiamat. Ya. Yaqulu siyam. As-siyam
puasa itu berkata, "Ay Rabbi, mana'tuhu ta'am wa syahawat bin nahar." Ya Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari. Ya, maka izinkan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Ya. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an pun berkata, "Ya Rabbi, ya, aku telah menahannya ya dari tidur malam di malam hari." Jadi tidur di malam hari, maka berilah aku izin untuk memberi syafaat kepadanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kedua-duanya, Al-Quran, As-Siyam dan Al-Quran, memberi syafaat untuk orang-orang yang mengerjakannya. Sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saat itu syafaat adalah sesuatu yang sangat kita nanti-nantikan. Ya, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui As-Siyam dan Al-Quran, sehingga kita selamat dari api neraka dan kita dimasukkan ke dalam surga. Ini adalah satu yang sangat kita nantikan, yang sangat kita dambakan, yang semua orang inginkan. Dan saat itu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan orang-orang yang memperbanyak Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan juga, maka insya Allah dia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah beberapa buah ranum bulan Ramadan yang patut kita syukuri. Jangan sampai kita lewatkan. Ya, harus kita petik bersama-sama. Harus kita dapatkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini. Jangan sia-siakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita untuk senantiasa terus dalam ketaatan kepadanya, sehingga kita akan mendapatkan buah ranum yang telah Allah sediakan untuk kita di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.